Baik. Sekarang Profesor Zaitun. Kiai Haji Zaitun. Terima kasih. Mungkin sekaligus Bang Karni mendoakan saya. Iya. Saya alhamdulillah juga sudah doktor, tinggal profesor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini tentu menjadi suatu semacam dentuman ya. Di tengah-tengah upaya untuk membangun persatuan ya, untuk membangun kalau dalam tanda petik rekonsiliasi atau ketenangan umat setelah hiruk pikuk pilpres ya. Sebetulnya sebelumnya sudah ada ya dari beberapa pernyataan, misalnya ada anggota kabinet, semua orang sudah tahu, sudah mulai tenang sedikit, tiba-tiba ada lagi ini ya. Sehingga ada saja orang-orang yang, ya saya katakan ada orang-orang, saya sih jarang ngomong kalau termasuk di medsos. Ada yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan memang rezim agak bingung nih gimana memilih pejabat. Ya ada yang bilang seperti itu. Tapi kita fokus kepada pernyataan Pak Yudian. Ya. Termasuk dengan ralatnya. Itu kan jelas-jelas pernyataan itu, dan nanti tolong kalau ada ahli semantik lah ya. Itu sudah terpotong seperti kata Prof. Suteki tadi. Jelas pernyataan itu. Katanya lihat konteksnya. 39 menit saya terpaksa nih walaupun sangat sibuk lihat lagi dari awal. Ya. Itu tidak ada kaitannya. Semua penjelasan itu tidak berkaitan. Kalau halusnya ini seperti di waktu kita masuk perguruan tinggi, pernyataan salah, alasan salah, dan tidak ada hubungan. Ya. Yang agak sedikit bombastis anak muda katakan, jaka sembung bawa golok, tidak nyambung titik-titik. Ya. Jadi saya kira sangat jelas. Ralat itu pun ya sebetulnya lebih banyak seperti kata orang ngeles. Ya, iya ngeles saja. Lebih bagus kalau insyaplah ya wahai manusia, jika dirimu bersalah. Ya, cuma memang di negeri kita ini kalau ada yang seperti itu ya pertama mahal, yang kedua takut. Kalau insyaf minta maaf bersalah tiba-tiba harus diganti. Padahal itu kan bagian dari risiko. Karena kita sudah terjangkiti penyakit materialisme akut. Ya, nilai-nilai itu tidak lagi begitu berharga. Kadang kita malu sama orang Jepang. Saya mohon maaf, saya juga ini pernah mengajar di Jepang 5 tahun. Mengajar Pak Karni. Iya. Kita malu sama mereka. Jabatan setinggi Perdana Menteri. Ya, mereka bisa kalau salah mengaku minta maaf. Ya, dan mundur. Ya, itu kan resiko. Apalagi kalau jabatan sebagai kepala BPIP. Dan saya lihat di awal-awal itu juga disampaikan ini seolah-olah sebagai sebuah kesadaran, ya, tidak lagi mengejar dunia. Tapi kalau orang membaca, orang awam akan melihat ini kira-kira satu dari dua nih. Mungkin ada kepentingan tertentu, mau menyenangkan orang tertentu, ingin mendapat pengakuan lebih. Atau yang kedua dari alam bawah sadar. Iya, dan itu kan akan dilihat dari bagaimana track record seseorang. Kalau seseorang itu sudah terbiasa kontroversi, ya, saya tidak usah ulang-ulang karena waktu berharga. Maka itu bisa terjadi di alam bawah sadar. Maka sesuatu yang tidak nyambung bisa masuk. Kalau ada orang-orang ilmiah saja lihat, kok bisa? Iya, kesimpulannya ke situ dengan mengambil contoh kasuistis tadi itu. Dan saya sudah bilang di TV One juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini kalau tidak capek kita ya dan tidak mau gaduh-gaduh, ini bisa dilaporkan lagi. Itu kan kesalahan dalam penilaian. Masa ijtima ya dinilai seperti itu. Mana dari ijtima itu yang menentang Pancasila? Sekali lagi ini jaka sembung bawa golok. Ya. Ijtima itu membahas masalah pilihan politik. Dan pilihan politik itu adalah sah
dan sangat sah di negeri ini. Ya. Ini kadang-kadang kita heran. Ada orang mengajak kita, ayo kita main, ini aturannya yang fair gini. Kita ikuti permainannya. Tapi kemudian dia mengatakan bukan begitu permainannya. Yang mana? Ya pokoknya bukan begitu, tafsirannya harus tafsiran saya. Maka banyak orang-orang yang seperti maling teriak maling. Dia yang radikal menuduh orang lain radikal. Dia yang tidak Pancasilais menuduh orang lain tidak Pancasilais. Kalau ada keberanian, saya dulu di ELC pernah bilang, kenapa kita tidak kembali seperti kehidupan pendiri negeri ini, ya, menjelang kemerdekaan dan kira-kira satu dekade, 10 tahun dari awal kemerdekaan. Ada dialog, ada diskusi, ada debat, ya, debat dengan perbedaan yang tajam, tetapi kemudian sampai pada persaudaraan, persatuan yang luar biasa. Kita sekarang ini hanya ilmiah, tapi menjauhi yang ilmiah. Kami sudah berkali-kali menyampaikan, termasuk pada Bapak Presiden. Ya, kami pernah bertemu. Silakan Bapak, waktu periode pertama nih, bikin dialog nasional. Undanglah yang dianggap yang paling ekstrim. Mari bahas semua persoalan bangsa dimulai daripada hal mendasar. 4 pilar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ini alhamdulillah kiai, saya hafal juga semua itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang memandang ini kiai jenggotan, ini nggak ngerti ideologi. Mari kita bertemu. Saya sering bertemu dengan Romo Mangunsuseno. Sejak dari TVRI, alhamdulillah. Jelas kita kadang-kadang ada dialog, tapi tidak pernah ada masalah. Saya kalau bertemu, saya yang datang ke beliau. Kenapa? Saya lebih muda. Ya. Saya selalu ada beliau. Ini yang kita mau bangun. Marilah sayangi negeri ini. Mari sayangi negeri ini. Para pejabat seperti Pak Yudian ini, kita mau tanya, apa benar sayang negeri ini? Apa tidak cukup hiruk pikuk kita di Pilpres? Dan kita di Majelis Ulama ini bayangkan, kenapa tidak keras pernyataan Sekjen MUI? Kita lagi mempersiapkan Kongres Umat Islam Indonesia di Bangka Belitung tanggal 26 sampai 29 Februari. Dan itu justru temanya meneguhkan ideologi Pancasila. Di samping ada orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang menarik-narik Pancasila ini ke arah yang sudah tidak karuan. Bahkan ada yang tega menyusun RUU tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar. Kalau mau tahu cek aja sendiri. Ada RUU. Tidak lagi menyebut Pancasila sebagai konsideran landasan hukum. Selain itu kita juga jujur, fair. Masih ada orang Islam walaupun tinggal sedikit segelintir yang belum memahami baik Pancasila ini sebagai ideologi negara. Kita mau selesaikan itu. Kita mau bawa di kongres ini. Ya, makanya kongres ini luar biasa dengan tema yang sangat nasionalis religius. Strategi umat Islam Indonesia dalam mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab. Tidak ada di situ khusus umat Islam. Justru strategi kaum muslimin ya untuk mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab itu untuk seluruh anak bangsa. Di tengah-tengah persiapan itu tiba-tiba muncul pernyataan absurd ini. Dan ya kita tidak punya waktu banyak di sini. Sama dengan Bang Fajrul, kalau mau mari kita buka forum. Terbuka, tertutup. Untuk kita sampai pada kesimpulan apakah ini memang hanya salah tafsir. Atau ini ada kesalahan fatal ya dari cara berpikir, cara komunikasi. Tidak ada wise sama sekali. Ini mungkin pejabat Badan Pancasila yang terburuk sepanjang negara Indonesia. Bahkan lebih buruk di zaman Azas Tunggal. Mana mungkin seorang kepala Badan Pancasila ngomong seperti itu. Harusnya kan seperti Pandito ya Romo ya. Makanya kalau Romo bilang ganti itu sama dengan Sekjen. Ya Sekjen MUI juga minta ganti. Jadi bukan Kiai saja, bukan MUI saja, Romo Mangun juga minta diganti. Ya karena memang, lah kalau orang bilang kenapa harus diminta diganti? Memang kalau orang itu di tempat yang tinggi, memang itu hukumannya juga begitu. Makanya istri-istri Nabi itu dalam Al-Quran, kalau bersalah hukumannya 2 kali lipat. Karena pada posisi yang tinggi, jadi kalau pejabat tinggi salah sedikit, memang mundur seperti di Jepang itu. Nah inilah yang harusnya kita jaga bersama. Ya, mari sayangi negeri ini. Ya, jangan suka buat gaduh. Kalau memang masih ada di hati kalian,
ada orang-orang yang kalian anggap ekstrim, ada yang Anda anggap tidak Pancasilais, pintu dialog terbuka. 24 jam rumah kami terbuka, silakan kalau ada yang mau seperti itu. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Dan masalah ijtima, coba aja ditanya orang-orang umum. Ijtima itu adalah persoalan politik, ya, pilihan politik. Kalau begitu Pak Prabowo yang sekarang jadi menteri juga protes dong. Ya, dia kan juga orang yang bahkan menghadiri ijtima sampai terakhir. Ijtima ketika memprotes hasil yang dianggap curang, ya, itu Pak Prabowo juga hadir. Jadi jangan membuat kacau pemikiran anak bangsa kita. Marilah kita lurus-lurus, ya, sebab banyak PR kita. Marilah kita menjadi Pancasilais yang menyelamatkan negeri dalam ideologi, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya, ya. Jangan sekedar teori, pemanis bibir, ya, lip service dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Kardi. Terima kasih. Terima kasih. Begitu dari Pak Kiai Haji Zaitun, Wakil Sekjen MUI. Ia mewakili MUI. Kita juga menganggap MUI telah mewakili kelompok Muhammadiyah maupun NU yang pernyataannya juga sama. Kita rehat sejenak.